salah satu juga reruntuhan. Kalau kita lihat ini dari 4 lubang yang ada, ini sepertinya menunjukkan ini dulunya adalah tungku. Baik sahabat Mako Cakra, saat ini kita ada di Sukadana. Kita akan menuju ke calon destinasi Gunung Tamiang yang ada di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus Mako Cakra channel. Kita lihat ini suasana lewat dalam. Jadi di Sukadana ini kalau kita lewat dalam ini sebenarnya nanti bisa lewat lintas timur. Ini kita mencoba lewat dalam sekalian melihat suasana di sebenarnya ibu kotanya Lampung Timur kan Sukadana. Dan kita lihat ya sementara ini pinggir lebar. Di dalamnya seperti ini. Masih banyak kebun-kebun. Nah, dari sini gunungnya sudah mulai terlihat itu. Nah, Gunung Tamiang. Nah, itu yang ditunjuk oleh Bapak jenggot ini ya. Nah, kita sudah hampir tembus ke jalan lintas timur. Jadi di depan kita itu lintas timur. Kalau ke kanan arah ke ibu kota, ke Pemda. Kalau ke kiri itu arah ke Wai Jepara, Labuan Meringgai. Nah, ini tuh ke sana itu arah ke ibu kotanya. Itu gunungnya tuh. Nah, kita lihat gunungnya sudah kelihatan itu. Sudah terlihat. Ini kita sudah nyampai di lintas timur. Nah, ini adanya di titik itu jalan lintas timur kilometer 21. Ini ya, jalan lintas pantai timur Sukadana kilometer 21. Saya cari kilometernya. Iya. Ya inilah sahabat semua jalan masuk. Banyak lada ya. Ini kita menuju puncak Tamiang. Jalan ini diperbaiki secara swadaya dan bergotong royong ini oleh masyarakat sekitar. Nah. Udah jalan di. Ini ya. Boleh, Pak? Ini. Boleh. Mantap. Ngapain enggak bermanfaat? Bagus ini. Ada lagi. Ada puluh Ada lagi kasia. bunga, saya biarin Kak di babat. Polo kasia. Bunga apa? Pacing namanya. Pacing ya. Tahu kan? Tahu. Sudah ada di sana belum? Belum. Nanti lihat dulu. Kan pacing ada beberapa, ada pentul, Keren, ada keren. lele, ada varigata. Banyak. Tales hitam. Haha. Jangan ngajak saya nengok jalan saya ini. Ketinggiannya 1000. Bukan, panjang jalan. Ini kan pacing nih, Pak. Besar sekali di sana itu. Mapas. Di tower-tower kelihatan di bawah. Itu itu. Lihat, sekarang kita ada di puncak Tamiang. Itu di bawah, kita lihat itu bangunan-bangunan di bawah, jalanan di bawah. Ini kita ada di puncaknya. Kita lihat, kita menemukan kolokasia. Tadi kita lihat, lebarnya ada yang sampai 2 meter. Nanti kita mampir.
Di sini masih ada tanaman jati juga. Ini tanaman jati. Nah, itu. Kita akan ke puncaknya itu. Kita lihat ada bendera merah putih di sana. Saat ini kita sedang menaiki sampai puncak Tamiang. Itu benderanya. Nah, inilah puncak Gunung Tamiang, Sukadana, Lampung Timur. Semua berada di bawah. Itu tempat jalan kita tadi. Kita berada di pondasi bekas bunker Jepang ini. Ini pondasinya masih terlihat. Jadi di puncak Tamiang ini ada banyak bekas reruntuhan seperti pondasi-pondasi pertahanan, karena dulu pasukan Jepang itu di sini. Jadi dari sana awalnya mereka memanjang mengelilingi puncak Tamiang. Seperti kita lihat ini juga bekas bangunan dulunya. Ini bekas kamar mandi. Kebetulan kita sama Pak Kadus nih. Jadi Pak Kadus ini dulu nggak ada yang tinggal di sini ya? Nggak ada, masyarakat nggak ada. Jadi yakin ini bangunan dari peninggalan Jepang dulu, Iya. yang bertahan di puncak Gunung Tamiang ini ya. Salah satu saksi tinggal mereka dulu ini kan hutan. Oh gitu. Hutan. Jadi salah satu saksi hidup yang sampai saat ini masih hidup adalah ditanam-tanam ini dulu hutan, ini nggak ada tanaman-tanaman kayak gini. oh begitu ya. Iya. Kalau musim kemarau panjang ini kebakaran nih, gundul ini. Saya masih bujang ke sini, setelah naik ke sini, naik terowongan itu, masuk terowongan di mana terowongan saya nggak tahu lah, gitu. Oh dulu ada terowongan di sini ya? Pernah masuk saya, bujang-bujang tanggung itu. Nggak ingat lagi saya di belah mana itu, tempat. Mudah-mudahan nanti ketemu ini. Ini kita lihat pohon kolokasia. Nah ini salah satu juga reruntuhan. Kalau kita lihat ini dari 4 lubang yang ada, ini sepertinya menunjukkan ini dulunya adalah tungku masak, di mana pasukan Jepang ini mungkin dijadikan tempat ya, itulah dapur umum untuk perbekalan makan pasukan.
Oh, Surya. Untuk pengenalan keragaman tumbuhan di sini. Oh iya iya. Karena saya itu aja lantana camara deh. Iya lantana pink kuring. Nah ini flora yang ada di sekitar Tamiang. Jalan setapak. Ini sumur peninggalannya sebesar ini, luar biasa. Tamiang. Kegiatan warga sekitar Asem Kamal masih melaksanakan pembuatan gorong-gorong jalan masuk ke puncak Gunung Tamiang. Baik, sahabat Mago Cakra sekalian, ini kita sudah mulai memasuki jalan setapak menuju di mana keberadaan sumur tua yang digunakan oleh pasukan Jepang ketika menduduki puncak Gunung Tamiang, itu untuk mungkin ya kegiatan mandi. Baik, kita lihat itu pemirsa, pondasi sumur tua sudah kita lihat. Kita lihat coba Pak RT. Ini kita bandingkan. Coba Pak RT, langkahi berapa itu diameternya? Sini ya. Dari sini ke sini. 4 langkah ya. 4 langkah, besar sekali pemirsa. Lihat, sumurnya mengerikan. Kita tidak bisa tahu ini berapa besarnya. Karena kita bandingkan saja. Ini manusia, Pak RT. Ini sumur peninggalannya sebesar ini, luar biasa. Ini kita susah pemirsa mau lihat dalamnya. Kita lihat itu pepohonan saja masih di bawah. Ini kita lihat Pak RT berdiri di pinggirnya. Kita lihat juga ini ada bekas pondasi. Pondasi ini, ini letaknya di dekat sumur sana itu sumurnya. Ini kamar mandi ini. Sumurnya di sana, Kamar mandi. dan di sini kita lihat pondasinya ini. Kamar mandi ya. Kamar mandi. Jadi ini ngotak dari sana. Ketemu lagi di situ pondasinya. Yang itu mana besi yang di situ kemarin Mas? Itu mana? Ada tiang besi bekas itu. Nah ini. Kita lihat ini ada bekas pondasi tinggi nih. Ini sepertinya pernah patah dan rubuh. Sehingga kita lihat rubuhannya di sini. Nah, ini rubuhannya nih. Besi. Besi. Ya, besi. 4. Ada 4. Siapa yang gali Mas? Tahu ini. Cari apa? Nah, ini dia. Mana? Oh iya, benar. Ini kondisinya, pemirsa. Itu pondasinya.
Kita lihat itu ada besi yang nongol. Itu juga besi tahun-tahunnya tuh. Nah ini besi, kita lihat besinya, dicek dari besinya Om. Kita lihat selanjutnya sumur yang sudah tertimbun. Ayo kita dekati. Nah, ini dia. Ini dulunya sumur tapi udah dimatikan ini. Udah ditimbun. Ini cincinnya. Jadi di pinggir cincin ini ada bekas pondasi juga, kita lihat. Bahkan sempat ada salurannya ini. Inilah situasi di mana sumur peninggalan Jepang berada. Sahabat Magco Cakra semua, itu tadi pengalaman kita mampir ke sungai, apa kok sungai lagi, mampir kita ke sumur bekas peninggalan Jepang yang ada di lereng Gunung Tamiang. Nantikan selanjutnya di Magco Cakra Channel. Kita dengan Pak RT. Siapa nama Pak RT? Purwanto. Pak Purwanto, dengan ini Bang Ropian. Kita mau bincang-bincang. Kita hanya pengen tahu aja sumur yang tadi kita datangi tadi itu gimana sih cerita dari sebelum-sebelumnya itu? Itu cerita orang dulu, Pak. Yaitu kalau emang itu airnya besar. Kalau kemarau panjang ya emang itu kata orang yang tua dulu. Itu kalau kemarau ya larinya ke sungai kecil itu. Kalau boleh tahu, Lewat sini jalannya. oh ke sana. Ke sana ke kiri ada sungai itu. Ya ada sungai, ada jalan dia lewat situlah. Sungai apa namanya? Sungai Cekering. Sungai Citering. Cekering. Kekering. Cekering. Ketering. Cekering. Cekering. Cengkring. Oke. Kalau boleh tahu nama orang tua yang pernah bercerita itu siapa itu? Itu ponakan saya Pak Misri itu ya cerita, ya itu larinya emang ke situ. Kalau sumur Jepang itu kering, larinya ke situ, munjal air naik ke sana, kata Pak Misri. Oh gitu. Terus apalagi nih kisah yang bisa pemirsa dapatkan dari cerita sumur yang kita datangi tadi? Oh ya, pastinya kalau menurut keterangan masyarakat setelah kami dari Pop Darwis bergerak dari bulan November tahun 2020, menurut cerita masyarakat bahwa sumur itu disebut sumur Nippon karena dibuat pada pemerintahan penjajahan Belanda. Jepang. Itu diangkut oleh para orang-orang kita pribumi atau bangsa Indonesia, rakyat Indonesia
yang bekerja sebagai rumusa. Air diangkut, diunjal ke gunung. Kemudian tatkala kering air sumur, mereka penjajah ataupun para rumusa ke salah satu sumur. Itu kalau orang Jawa nyebutnya belik. Ada sumurnya yang sudah berbentuk beton permanen dan sudah pernah saya datangi. Itu ya namanya sudah sekian tahun ya Pak. Ya masih, karena itu udah retak dan pernah ditunjukkan. Bahkan masih banyak ada menurut keterangan masyarakat yang sempat mengantarkan saya, dia minta saya hadir. Itu ada jenis bendungan yang belum tersampaikan atau dijamah atau yang belum diketahui. Dan jalan ini pun, ini jalan Nippon, panjang sampai ke Dusun Belimbing, Desa Sukadana Jaya. Itu adalah sepanjang 2.700 meter. Dan tetapi setelah terpotong oleh jalan lintas timur yang dari sini sampai ke calon objek wisata Puncak Tamiang itu 1.100 meter, dan yang seberang jalan sana 1.600 meter. Demikian. Nah, ini masih tahap pelaksanaan rehab atau pembangunan untuk dijadikan akses menuju Puncak Tamiang. Ini sedang pembuatan gorong-gorong. Kalau gorong-gorong ini menurut keterangan kepala desa ini dana pribadi beliau, karena di sini dibutuhkan 3 gorong-gorong, 2 pakai dana desa. Berikut pembangunan onderlah sepanjang 1 kilo kurang lebih, itu pakai dana desa tahun anggaran 2021. Demikian yang perlu saya sampaikan Pak, dan kurangnya terima kasih. Terima kasih Pak RT, Pak Ropian, pemirsa semua. Itu tadi tentang bagaimana kita mulailah menghargai bahwa di wilayah kita ada peninggalan yang mudah-mudahan nanti semakin terkuak ketika kita berusaha untuk mendalaminya dan mencintainya. Terima kasih, hormat kami.